Sebuah pesawat penumpang bersiap lepas landas. Tiba-tiba seorang wanita berdiri, berteriak, "Tidak bisa terbang gelombang." Apapun yang dikatakan wanita itu, dia harus turun. Para pramugari mengira wanita itu takut ketinggian. Sedikit yang Anda tahu bahwa wanita itu adalah seorang peramal. Awak pesawat sudah dalam bahaya. Omong-omong, ada sebuah pulau kecil di tengah Samudra Pasifik. Namanya Pulau Keberuntungan. Konon, orang yang pergi ke pulau itu akan mendapat keberuntungan. Jadi, banyak orang mengunjungi pulau itu. Penerbangan Singapura hari ini bertanggung jawab untuk menjemput dan mengantar wisatawan. Seorang turis sedang melakukan pemeriksaan keamanan. Dia dihentikan petugas karena membawa pisau saku. Istri turis itu pun berteriak. Dia mengancam petugas dengan mengatakan mereka penumpang kelas 1. Karena itu, harus diperlakukan secara khusus. Namun, petugas mengabaikan mereka. Pada saat itu, seorang pria berkacamata memanggil gadis kecil yang akan melewati pemeriksaan keamanan. Dia memberikan fosil hewan langka ke gadis itu. Diam-diam, pria itu mengambilnya dari Pulau Keberuntungan. Karena takut ketahuan, fosil hewan langka itu dimasukkan ke tas gadis kecil itu. Karena kelalaian petugas, benda tersebut lolos pemeriksaan keamanan. Kemudian perjalanan akan dimulai. Seorang turis bersama kekasihnya. Lalu, perempuan berambut panjang dengan saudaranya juga naik pesawat satu demi satu. Penerbangan ini dipimpin oleh 2 pilot dan 3 pramugari. Perjalanan ini hanya membawa 9 penumpang. Entahlah, apakah maskapai ini tahu atau tidak. Bisakah Anda menghasilkan uang kembali untuk bensin? Semua orang berbicara dan tertawa sebelum pesawat lepas landas. Tapi, sesaat sebelum lepas landas, wanita itu tiba-tiba berdiri dan berteriak bahwa pesawat ini tidak bisa terbang. Semua orang mengira wanita itu bercanda. Untuk keselamatan, seorang pramugari mendekati wanita itu. Pramugari meminta wanita itu untuk duduk tenang. Sabuk pengaman pun dikencangkan. Penumpang menunggu pesawat lepas landas. Seorang pramugari meminta salah satu penumpang untuk matikan teleponnya. Pria itu menyerahkan teleponnya dengan murah hati. Pramugari itu memahami maksudnya setelah melihat teks itu. Karena pria itu selalu melakukan kencan online. Dia diam-diam datang ke kabin belakang. Bertemu dengan pramugari tadi di kamar mandi. Mereka dimabuk asmara. Ketika mereka keluar setelah bersenang-senang, pria itu bertemu dengan gadis yang datang bersama kekasihnya. Keduanya adalah kenalan lama. Gadis itu juga menjadi target pria tersebut. Untuk mencegah gadis itu melihat pramugari, pria itu menariknya ke samping. Karena gadis itu tidak mau mengkhianati kekasihnya, dia terus menolak pria itu. Pria itu sangat marah. "Saya bisa memberikan kebahagiaan untuk Anda sendirian, tapi kekasihmu tidak bisa." Gadis itu merasa dia harus segera menyelesaikan ini. Karena itu, mereka berdua berdebat tanpa henti. Gadis itu kembali ke kursinya. Saat itu, kekasihnya belum tahu bahwa gadis itu pergi. Setelah istirahat, seorang pramugari masuk ke dapur belakang pesawat, siap untuk menghidangkan makanan. Dia membuka kabinet makanan. Dia menemukan makanan yang sudah tergigit. Tiba-tiba, ada suara bergetar dari belakang. Pramugari itu berbalik dan sebuah loker menuju ke arahnya. Dia sangat takut hingga jatuh ke tanah. Dia tidak tahu mengapa dia bisa lari dengan cepat. Tepat ketika dia akan melapor ke pilot, tidak terdengar apapun dari ruangan pilot. Ada suara aneh. Saya mendekat dan menemukan suara. Ternyata, gadis kecil itu sedang bermain gangsing. Gadis itu adalah cucu dari wanita yang sedari tadi berteriak. Dia memeluk gadis itu dan mengajaknya kembali ke kursi untuk duduk di samping neneknya. Tiba-tiba, gadis berambut panjang berteriak di ruang tunggu. Dia bergegas untuk memeriksa. Ternyata gadis itu, tubuhnya sudah berlumuran darah. Banyak luka goresan di sekujur tubuh. Ini seperti dicakar oleh beberapa binatang. Sekarang orang-orang terbunuh, para penumpang panik. Mereka mulai meragukan satu sama lain. Lagi pula hanya ada 9 penumpang di pesawat. Pembunuhnya mungkin salah satunya. Gadis berambut panjang pertama kali menemukan jenazahnya. Beberapa orang berpikir dia melakukannya. Gadis berambut panjang secara tegas mengatakan itu bukan dia. Tetapi beberapa orang berpikir tentang kata-kata wanita tua itu. Pria berkacamata melompat keluar. Dia mengatakan bahwa Hua Xinnan pernah ke ruang tunggu, itu mungkin dia. Hua Xinnan langsung marah. Keduanya saling berdebat. Untungnya, pilot berusaha melerai. Pilot menyarankan semua orang untuk tetap tenang. Berdebat tidak berguna sekarang. Saat mendarat dalam 2 jam, polisi akan mencari tahu kebenarannya. Karena pria itu adalah seorang dokter forensik. Dia mengatakan bahwa luka pada gadis itu adalah goresan binatang. Setelah dia memastikan bahwa gadis itu diracun dan MATI, dia menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah mamalia beracun. Xiao Mei membawanya untuk bertemu pilot. Saya tidak mengharapkan percakapan beberapa orang. Percakapan mereka didengar oleh turis itu dari balik pintu. Turis itu mengkhawatirkan keselamatannya sehingga mulai membuat keributan. Dia berdebat untuk meminta penjelasan dari pilot. Situasinya menjadi tidak terkendali. Pilot harus maju lagi untuk menenangkan situasinya. Saat itu, pria kacamata menatap tas gadis kecil itu. Dia berpikir bagaimana caranya mengambil benda itu dari tas. Hujan turun dengan deras. Terjadi pemadaman listrik di kabin. Namun, kopilot tidak pernah kembali setelah memeriksa keadaan. Xiao Mei khawatir tentang keselamatan kopilot dan memastikannya.
Pria itu menawarkan diri untuk pergi bersama. Mereka menemukan kopilot sudah mati. Penyebab kematiannya sama dengan gadis sebelumnya. 2 orang meninggal satu demi satu. Pilot segera melaporkan situasinya ke menara. Petugas menara mencari informasi. Akhirnya, mereka menemukan beberapa petunjuk. Sejak 20 tahun yang lalu, ada insiden makhluk bermutasi yang menyakiti orang di Pulau Keberuntungan. Gejalanya sama dengan 2 korban tadi di pesawat. Sekarang di pesawat, sangat mungkin ada makhluk mutan berbisa. Di kabin, pria itu memperlihatkan sebuah gambar kepada kekasihnya. Itu adalah sebuah rumah di Shanghai. Jika mereka bisa kembali dengan selamat, pria itu akan membeli rumah ini. Proses lamaran itu selesai begitu saja. Gadis itu memeluk kekasihnya. Mereka saling menguatkan. Mereka akan berjuang bersama agar bisa selamat. Di tempat lain, istri turis itu tiba-tiba jatuh dari tangga kelas 1. Sepertinya dia sudah diserang. Ketika semua orang memeriksa situasinya, pria kacamata itu menyelinap pergi. Dia mengambil tas gadis kecil itu dan tidak dapat menemukan fosil itu. Dia bertanya keberadaan gadis kecil itu kepada neneknya. Untungnya, Xiao Mei tiba tepat waktu untuk menghentikan pria kacamata itu. Kepada Xiao Mei, pria itu mengatakan yang sebenarnya. Dia bilang dia menemukan fosil hewan di pulau itu. Sama seperti tulang kucing. Saya sembunyikan di tas gadis kecil itu. Dan sekarang barang itu hilang. Begitu mendengar ini, semua orang menjadi waspada. Apakah kejadian ini terkait dengan tulang kucing? Semua orang menuduh pria kacamata itu berperilaku buruk, terutama turis itu. Dia sangat marah karena istrinya diserang. Dia menarik paksa pria itu, lalu menyeretnya ke arah istrinya. Ini bukan solusi yang baik. Saat ini yang mendesak adalah menemukan solusi sesegera mungkin. Saat itu, berita datang dari menara juga, mengatakan bahwa Anda dapat mencuci luka dengan air bersih. Untuk memudahkan penyebaran racun, turis itu buru-buru mencari air, mengobati luka pada istrinya berharap segera sembuh. Huaxing sama marahnya dengan turis itu. Dia menjatuhkan pria kacamata ke tanah. Mereka saling menyerang. Tanpa diduga, ini secara tidak sengaja terekspos. Hubungan antara seorang gadis dan pria itu. Baru saat itulah pria ini tahu semuanya. Pria kacamata berinisiatif untuk mengakui kesalahannya. Untuk menebus kesalahannya, pria itu secara sukarela menemukan monster itu. Ia datang ke lantai 2. Dia memecahkan botol anggur, masuk perlahan. Tiba-tiba monster itu mengeluarkan suara dari sini. Suaranya sangat cepat, lalu berlari ke sisi lain dalam sekejap. Pria itu terus mengikuti suara. Dari lemari satu ke lemari lainnya. Akhirnya, dia membuka lemari terakhir. Dia melihat monster itu. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah teriakan. Karena saya khawatir tentang keselamatan pria itu, gadis berambut panjang itu bergegas. Tapi apa yang menunggunya adalah teriakan lain. Xiao Mei melakukannya untuk menghindari lebih banyak korban. Dia mengajak semua orang untuk berkumpul. Terjadi kebocoran semalam. Tepat ketika pikiran semua orang masih bimbang. Pesawat mengalami cuaca buruk dan mulai bergejolak. Semua orang diusir. Monster itu mengambil kesempatan untuk menyerang wanita tua itu. Pada saat itu, kapten mengirim pemberitahuan. Monster tersebut menyukai lingkungan bersuhu rendah. Biarkan semua orang pergi ke kabin kelas 1 yang lebih hangat untuk melarikan diri. Pada saat ini pria berkacamata memegang saudaranya dan bersembunyi di kamar mandi. Ia menghiburnya dengan mengatakan semua akan berlalu. Tanpa diduga, suara monster tiba-tiba muncul. Ini sudah berakhir, monster itu telah masuk. Suasana panik. Pria kacamata mendorong adiknya keluar dari kamar mandi. Ia menghadapi monster itu sendiri. Gadis berambut panjang itu menangis dan berlari kembali ke kabin kelas 1 untuk meminta bantuan. Tapi dia tidak berharap pria berkacamata bergantung pada kemauannya. Pria itu lolos dari serangan monster. Hanya sedikit tergores. Saat ini, banyak orang di pesawat terluka sangat membutuhkan air bersih. Tapi turis itu egois. Untuk menjaga istrinya, dia mengendalikan semua sumber air. Turis itu agresif, semua orang tidak berani berbicara. Pria kacamata untuk membela saudaranya, bertarung dengan turis itu. Saat itu pesawatnya bergelombang. Pria kacamata tidak sengaja ditikam. Pada waktu bersamaan, saat Xiao Mei menggendong gadis kecil itu, dia tidak sengaja melihat lukisan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu menggambar pembunuhan satu demi satu. Pesawat mengalami badai petir dan kematian pria kacamata. Semua ini digambar sebelum kejadian. Semua orang terkejut setelah membacanya. Bisakah gadis kecil ini menggambarkan masa depan sebanyak neneknya? Dilihat dari lukisannya, pesawat akhirnya akan mendarat tanpa cedera. Tepat ketika semua orang merasa lega, kemunculan topan yang tiba-tiba memaksa pilot untuk mengubah jadwalnya. Turis itu kesal. Dia mengabaikan bujukan Xiao Mei, minta Xiao Mei untuk mengambil parasut dan biarkan dia melarikan diri. Setelah itu, mereka mengancam pilot dengan nyawa penumpang. Pesawat turun ke ketinggian di mana bisa terjun payung. Tindakan tiran lokal turis ini tidak diragukan lagi membuat kemarahan orang. Pria itu mau tak mau mengajak bertarung dengan turis itu. Tapi turis itu dulunya adalah seorang tentara. Dia membanting lawannya ke dinding. Melihat ini, pria itu melangkah untuk membantu. Seperti pepatah, kerang bersaing untuk keuntungan nelayan. Tepat ketika beberapa orang melawan sampai mati, monster itu muncul.
Saya baru saja membunuh turis itu. Melihat kematian turis itu, istrinya bergegas menuju tubuh turis. Memegang tubuh turis dan menangis dengan getir. Melihat mangsa datang secara otomatis, monster itu tidak akan melepaskannya. Dia menerkam secara langsung, menyeret wanita itu ke kabin belakang yang gelap. Dengan teriakan, pasangan itu pergi. Melihat semakin banyak korban, Xiao Mei hanya bisa mengambil sisanya. Datang ke tempat perlindungan kelas 1 yang relatif aman. Xiao Mei merasa daripada hanya duduk dan mati, mereka harus melakukan sesuatu. Xiao Mei berpikir untuk menyerang monster itu. Dia meyakinkan yang lain untuk bersiap menyerang. Semua orang menyetujui ide ini. Di bawah kepemimpinan Xiao Mei, dua pria sedang menunggu kesempatan. Dalam proses pencarian, Xiao Mei menemukan tubuh pramugari lain. Xiao Mei tidak bisa takut. 3 orang maju dengan membawa masing-masing senjata. Mereka mencari monster itu pelan-pelan di kabin. Akhirnya monster itu muncul sesuai harapan. Ternyata, monster itu adalah kucing hitam. Menakutkan, kucing itu memiliki mulut yang besar dan gigi tajam. Sedang berjalan ke arah mereka. Beberapa orang bekerja bersama dan melukai kucing itu. Tetapi pada saat kritis, kucing hitam dapat berubah bentuk. Setelah bertransformasi, kucing itu menjadi lebih ganas. Bahkan cakarnya semakin panjang. Xiao Mei gemetar ketakutan di depannya. Pria itu bergegas menyerang lebih dulu. Kucing hitam itu juga melompat. Pria itu digigit sampai mati dalam sekejap. Sebelum dia meninggal, dia meminta maaf kepada pria itu. Hal yang paling tidak bisa dipahami adalah pria itu memaafkannya. Tampaknya orang jujur adalah pengganggu yang sangat baik. Serangan kucing hitam semakin ganas. Datang langsung ke kabin. Ketika pilot mendengar ini, dia dengan cepat memblokirnya dengan pintu. Tapi kucing hitam itu justru merobek pintu besi, menggaruk dada pilot. Dengan cepat, ia menyesuaikan pesawat ke mode autopilot. Dia juga mendiskusikan penanggulangannya. Karena tidak bisa menyerang head-to-head, dia hanya bisa mengakalinya. Pilot memikirkan sebuah strategi. Mereka berada di dekat pintu kabin terlebih dahulu. Gunakan atasan untuk menarik perhatian kucing hitam. Tepat ketika sedang menatap bagian atas, pilot mengambil kesempatan untuk pergi ke sisi lain. Pintu kabin terbuka. Aliran udara di ketinggian langsung menyedot kucing hitam itu keluar. Meskipun telah mempersiapkan sebelumnya, tapi aliran udaranya terlalu kuat. Pilot juga terbawa arus. Orang di dalam bersama-sama menarik tali, bersiap untuk menarik pilot agar kembali ke pesawat. Yang tidak terduga adalah, kucing hitam itu menangkap kaki pilot, seperti sedang mendaki. Pilot mengerti bahwa jika dia memanjat, kucing hitam akan ikut masuk. Untuk melindungi semua orang, kapten segera melepaskan tangannya. Kucing hitam tersedot ke baling-baling dan mati. Pilot terjatuh dan menghilang. Saat ini pesawat telah tiba di atas bandara. Apakah mereka semua selamat? Xiao Mei menahan kesedihannya. Menggunakan keterampilan mengemudi yang diajarkan pilot pada hari kerja, mengontrol pesawat untuk mendarat perlahan. Pada akhirnya, tidak ada bahaya dan mendarat dengan selamat. Beberapa korban selamat yang terluka juga dikirim untuk perawatan. Pada saat ini, Xiao Mei menerima panggilan satelit dari pilot. Ternyata dia tidak mati tapi bersandar pada parasut. Beruntung, pilot bisa selamat. Tapi, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Tas gadis kecil itu bergerak karena suatu alasan. Tiba-tiba seekor kucing hitam keluar dari kepalanya. Mungkinkah tidak hanya ada satu kucing hitam di pesawat? Atau mungkin kucing hitam sudah berkembang biak? Saya takut bencana yang lebih besar akan datang. Biarkan Anda berimajinasi sendiri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.